of the Oasis. Wah itu safe banget jatuhnya dan jangan lupakan nih. Dia punya nomor 16 juga nih untuk counter setup. Wah ini Wattnya ready, percaya diri banget. Dia bawa Inspire karena dia Iya. tahu bakal di cover sama Drian. Iya loh, baru pengen ngomong pede banget dia ya. Pede banget dia. Karena Tapi dalam Moskov kalau gak inspire gak enak gak sih? gak enak. Gak enak. Tapi kan kondisinya Gua ada Kars. Baxia Angela Halim. cuek sih. Baxia Angela Inspire sih. Yuzong. Mana ada aku cuek. Nah itu dia, tapi game ketiga, ya ini dia penentuan. Penentuan game ketiga untuk di match yang kedua. Siapakah yang berhasil mendapatkan game ketiga kali ini? Karena game ketiga milik semua Soe Pelarana. Mana tepuk tangannya? Let's go. Menuju ke lead Abdal. Debut pick untuk Lolita. Kita akan lihat seperti apa nih impact Lolita dengan patch baru ini. Pembaharuan untuk Lolita sharing shield yang sangat berguna untuk di team fight. Tapi apakah mampu membawa Dewa memenangkan match ini atau malah menjadi senjata makan tuan? Alright, bakal kita lihat para masukan dari tim Rebellion. Ini auditisi jangan lupakan. Ini mancing mania mantapnya cukup mengerikan. Dan bahkan informasi telah terdeteksi ada Drian di depan sana dan mampukah mancing mania? Terreset sedikit. Masih aman sih bang. Masih aman, hanya buying time saja. Dan bahkan kalau bisa kita bilang dari sisi tim Rebellion, dia juga kalau bayang-bayangin ke arah top lane ini malah bahaya buat Awate sih. Makanya dia nggak boleh sampai nyantai juga kan sebenarnya, harus bisa gebrak sedikit lah paling nggak. Tapi untuk emblem, basic common emblem untuk kuat Moskov rata-rata gue ngeliat emblem assassin cari penetnya atau emblem marksman nyari attack speednya. Tapi ini basic common, berarti dia nyari sustain di landingnya. Sementara kalau ngomongin soal di assassin emblem juga tapi dengan trill dan juga weapon master, ini make sure damage-nya akan cukup nanti sebagai follow up. Wah, tapi kalau di ini udah pakai weapon master, dia tuh pede untuk one by one. Tapi yang jangan sampai Awat ini lengah adalah lihat gimana caranya auditisi selalu akan membayang-bayangi Awat di sana. Walaupun keuntungannya akan ada di arah objektif di arah bottom lane. Garis. Oke, nyaris saja untuk bisa menangkap super Awat tapi masih bisa selamat nih. Iya dia harus nempelin sih, Lolinya harus bantu ketika Franco-nya datang ya udah balikin aja. Diduain juga dengan Turtle sekarang yang spawn di bagian bottom lane masih mencari level 4 juga. Dan jangan lupakan Gary dengan Akainya, ini lebih untung dari Retribution. Tapi kayaknya kalau sejauh mata memandang Drian dengan konsilnya kayaknya bakal lebih fokus ke rotasi sekarang tapi team fight. Oke, lihat team fight pun terjadi dan bahkan di depan sana ada Gary memukul jauh. The power of Retribution sangat diuntungkan dengan adanya Akai. Bahkan team fight kali ini tidak adanya Paramis membuat para pasukan dari tim Dewa. Mereka kehilangan seorang Case dan bahkan Drian akan menjadi korban kedua. One last hit dan Swallow. Almost is never enough. Super Awat Supriyadi berhasil menancapkan tombak ke jantung dari seorang Swallow. Tapi jujur overextend sih, mereka udah dapetin turtle-nya. Mereka mau lebih lagi dan itu malah jadi bahaya untuk mereka. Iya dan Selalu. tadi selalu seperti itu gak sih dari tadi overextend karena mereka emang pengen lanjutin team fight. Dan kalau dilepasin kayaknya mereka bakal rugi apalagi di posisi sekarang. Rebellion dapetin 1 point kill. Mereka sedikit diunggulkan karena ada trade setidaknya yang menjadi oleh-oleh bagi early advantage mereka. Ingat, klasemen sedang berubah atas bawah dan bahkan jangan lupakan yang atas bisa turun, yang bawah bukan hanya bisa turun atau naik saja tapi bisa narik yang atas turun ke bawah, Bro. Makanya nih ada debut pick dari masing-masing tim ya, Lolita dan juga Beatrix nih. Yang menjadi debut pick untuk match kali ini. Ya Beatrix jelas sih ini ya sebagai follow up damage dia udah paling kuat untuk sekarang. DPS-nya lebih pasti, penetrationnya juga lebih oke. Crowd control ada dengan adanya area of effect yang besar. Tadi area of effect untuk high ground ya. Tapi kita lihat di sini mau nggak mau cuma bisa melakukan sedikit rotasi dan bahkan kalau ini ketangkep satu Awat dan deteksi yang sangat baik. Langsung ini ya, langsung kayak bikin mundur teman-teman Rebellion dengan adanya Spear of Destruction connect kedua pemain. Dan Gary sekarang mencari celah. Karena mereka masih belum mendapatkan point kill loh. Yang dimana padahal Dewa, kalau ngomongin ganking power, mereka ini kuat banget. Dan mereka nggak mau lagi kerugian dengan adanya power of ganking tapi tidak ada ganking yang bermain. Makanya tengahnya udah kelihatan tadi Kimura show di mid lane. Ini pilihannya ada dua, antara ke atas atau balik ke bawah kan. Jadi Rebellion juga harus menduga dulu nih bakal kemana arahnya. Turtle ada di bawah lagi dan itu yang membuat akhirnya top lane-nya gak switch harusnya. Nah, Kimuranya show juga dan Beatrix langsung show di bagian top lane. Dia kayaknya bakal tetap farming di bagian top lane. Tinggal gimana kita melihat untuk Turtle selanjutnya. Dia nggak bawa sepatu soalnya, jadi kayak bakal jarang rotasi ditabrak. Oke, akan coba ditabrak oleh seorang
Vincent dan juga Kart langsung ada habis speed dijepit begitu saja. Lagi dan lagi mengamankan power of retribution. KD harus mundur ke arah belakang Case. Flicker mau tidak mau untuk menyelamatkan dirinya, tapi lihat macimannya mantap. Gary kali ini harus menjadi korban keganasan para pasukan dari tim Rebellion. Auditizi memang tidak bisa dipungkiri dengan permainan dari Iron Hook. Auditizi memang harus diakui. Jawaban yang sangat-sangat baik dari Rebellion. Mereka nggak bisa kontes untuk turtle-nya, nggak bisa dapetin. Turtle-nya mereka cari kill-nya. Ya dan kill-nya ini benar-benar menguntungkan banget ya. Karena lagi-lagi di posisi seperti ini, yang bakal pelan-pelan snowball adalah Beatrix-nya. Tapi team fight mau dilanjutkan? Renner apatif from D. Tidak terlalu berhasil, tapi lihat. Tombak ke lintas Sumatera yang kali ini menuju ke arah top lane tidak terlalu berarti. Hanya check sound saja Profesor KB. Check sound. Yes, check sound ke arah top lane. Dan kalau misalnya kita lihat dari kondisi gold yang masih dipegang dari Rebellion, harusnya ini kerugian di tangan dari Dewa sih dengan 2 turtle yang sudah mereka miliki. Necklace of Durance dari Case. Agar Wajib nantinya, udah pastilah untuk Swallow. Biar heal-nya juga nggak begitu maksimal. Tapi Auditizi dengan hero pick off-nya, ini yang pernah menjadi salah satu winning condition dari Rebellion juga. Dan akhirnya kembali back to basic lagi dari Rebellion bermain dengan pick off. Agar mereka bisa memaksimalkan bagaimana damage yang begitu instant dari Beatrix. Dan untuk sekarang kayaknya udah dapetin Blade of Despair, jadi harusnya dia bakal lebih aktif untuk jalan berdua bareng sama Audi. Ya, dia punya Fury Hammer juga loh, itu yang jadi masalah. Penetrasinya ini kuat banget. Apalagi Gary, ini bisa dimakan juga. Pilihannya banyak. Ini harus semuanya di cover sama Drian. Drian yang punya momentumnya. Oke, Ben Rest, Lolita langsung ke arah belakang di Wah, Hardcore, sakit. tapi ternyata nampaknya mereka tercounter begitu saja. Final slash from Kimura, save the My God. day. Berhasil mengamankan posisi yang sangat baik. Dan sedangkan para pasukan dari tim Rebel mereka berhasil mendapatkan kerugian. Dengan adanya Cars is coming. Hantaman benda tumpul ke arah belakang. Memanfaatkan adanya sosok headbutt dan Cars juga harus hilang. Mereka sulit mengkalkulasi karena sebenarnya Gary dan juga Kimura lah poin terutama kali ini, Profesor. Iya, tapi masalah utamanya itu tadi, Watt nggak bakal dengan mudah ditangkap oleh Cars. Karena dia bakal terus-terusan melakukan basic attack ketika adanya Black Dragon Form. Dan dia bakal menghindar dengan Abyss Walk. Setelah itu dia akan melakukan counter engage. Terus akan seperti itu dengan tim fight jangka panjangnya. Dan headbutt dari Gary-nya tuh bagus banget tadi. Tertahan Karsnya di depan sana. Dan ketika Karsnya udah nggak bisa ada lagi space untuk loncat, Prof. Dengan Furious Dive-nya, ya sudah. Akhirnya dia yang dimakan. Game plan berubah sekarang. Dewa United Esports pegang kendalinya setelah tim fight barusan dan swing gold mulai terjadi. Oke, tapi lihat di sini Kimura berhasil menyelamatkan Case. Walaupun Flicker harus keluar, tapi have spin again and again. Perfect. Membuat perfect turtle untuk Dewa United Esports. Kelihatan banget sih memang tadi dari gameplaynya mereka pengen secure, namun bottom lane Kimura. Oke, Kimura. Dan nampaknya langsung ada all in di arah bottom lane. Membuat Kimura nggak ada space untuk jalan kembali. Bahkan kondisi saat ini setidaknya walaupun 1 poin kill bukan dari seorang Gary, Prof. Bocil. Axel Gaming, Drian, juga seorang T. Masih coba untuk bertahan begitu saja. Namen dan plastik keluarkan bersama dengan adanya Hardguard. Tapi lihat Hardguard, imitasi telah dikeluarkan oleh sosok seorang Case. Fokus ke arah D, nggak boleh apapun yang terjadi. di setengah darah yang terjadi dari Cars. Masih bisa menyelamatkan, hanya distraction. Setidaknya pengalihan Hisu pun berhasil. Sama-sama ngeluarin ultimate yang cukup mahal. Dominant Blast ditukar dengan IMU yang tadi connecting dengan Heartguard. Tapi dibalikin juga untuk D-nya, karena di sini kalau kita ngomongin soal battle spell, tadi D nggak ready, makanya mau nggak mau semua ultimate harus keluar, termasuk Black Dragon Form. Ini akan membuat 1 menit selanjutnya untuk team fight akan sangat menarik sekali untuk menghitung kalkulasi dari cooldown reduction yang dimiliki dari masing-masing pemain. Kalau aja ada 1 misplay yang terjadi, itu kayaknya bakal rugi banget karena Lord bakal jadi free untuk 1 pihak. Dan sejujurnya kalau bisa gue lihat misplay yang paling besar kali ini akan ada di Dewa kalau misalnya mereka ketekuk kakinya. Dan mereka terlalu pede dengan apa yang mereka miliki, apalagi Superawat. Ini akan sangat memberikan impact yang sangat tinggi. Sedangkan Heavy Spin dengan waktu yang masih cukup untuk memberikan dia waktu di saat Lord available kembali. It's okay, no problem, Profesor. Tapi kalau tadi kan udah sempat kita mention nih, Lim. Ini kayaknya Moskovnya bakal escape dari Yuzong. Nah, Yuzongnya Cars langsung ngejawab dengan Blade Armor. Dan ini mungkin jawaban yang cukup oke, karena kalau kita ngomongin soal Moskov, dia main attack speed. Dan kalau misalkan dia nggak bikin item seperti Husklaw, ini nggak bakal nutup untuk pantulan damage yang diberikan dari Blade Armor. Gak akan nutup, sulit juga. Masalahnya Lord ngejar mencolok. baliknya ini loh. Seandainya memang Moskov mungkin gebuk dia kena damage meter.
Tapi apakah memang nanti damage dari Yuzong itu cukup buat ngebalikin damage-nya si Watt? Itu yang gue khawatirkan juga, tapi dimakan. Oke, lihat di depan sana. Dengan ada final slash carry. Hilang begitu saja. Maksimalnya mantap. Audi TZ membuat space yang cukup besar di arah Lord. Seperti yang saya sempat sounding Profesor KB. Kemungkinan besar ada chance ketekuk atau misplay. Malah bisa ada di tangan Dewa. Ya, setuju. Ini adalah hook yang bagus banget. Dan tadi kalau kita melihat dari Kimura juga agak sempat miss tadi untuk final slash combo dengan flickernya. Tapi setidaknya ada pertukaran yang bisa dibawakan, yaitu adalah landing yang ingin didorong terus oleh Watt di bagian top lane. Oh, langsung jadi buronan mertua ya. Habis dapetin turret tadi. Benar. Tapi Lordnya sempat diganggu sedikit. Sayangnya nggak ada power retribution aja. Jadi masih bisa didapetin sama Rebellion juga. Gold nggak berbeda terlalu jauh. Menurutku Lordnya kali ini bisa di defense juga harusnya. Masih cepat, karena dia pertama pakai Moskov juga. Di sini kondisinya masih di bawah menit 12. Jadi keuntungan masih so-so lah. Cuma gold swing ini yang cukup berbahaya, Lim. Makanya kan. Using Lordnya juga benar-benar penting. Kalau bisa memang dibiarkan dulu bawahnya dan jangan sampai dipotong sama Moskov. Karena tengahnya ini harus hancur dulu. Kalau enggak visionnya nanti tetap akan susah. Iya, invade jungle-nya juga bakal sulit untuk dilakukan oleh teman-teman dari Rebellion. Apalagi mereka kan main camping. Mereka bawa Franco. Jadi kalau misalkan mereka dapetin mid lane turret, itu bakal nguntungin banget buat mereka. Dan udah kelihatan Wattnya bahkan udah dikasih buff juga nih. Double udah jadi 3 item juga tadi kalau nggak salah. Ya, udah jadi Demon Hunter Sword untuk last time kita melihat item dari Moskov. Tapi lagi-lagi Audi TZ mencari momentum untuk mendapatkan 1 point kill. Hobbitnya? Mid lane. Oke, tapi nampaknya mid lane kali ini mereka mencoba untuk melakukan sedikit defensive final slash dikeluarkan oleh Kimura. Vincent sedikit terkaget, terkejut, terheran-heran nampaknya di sana. Tapi dengan adanya satu buah cover yang sangat baik dari seorang Suelo, mungkin memikir untuk 2-3 kali sebelum mereka berani untuk pick off Vincent. Ini mereka kalau ngebuka vision nggak boleh sendiri sih. Setuju. Atau benar-benar harus ada satu backup paling nggak yang bisa cancel Bloodhound. Itu yang paling penting. Dari tadi semuanya itu gara-gara nggak ada yang cancel ke arah Audinya. Ya, Damage-nya Kimura. masih cukup soalnya. Kimura. Siapapun sih, Loli bisa. Masalahnya gini, Loli kemungkinan akan ada berada di dekat oleh Super Awat. Jadi kalau misalnya mereka mengandalkan Loli, nah, ya berarti tandanya Super Awat juga harus di cover dengan sisi lainnya. Ya, tapi ngomong-ngomong Flask of Dionysus-nya udah jadi dari Drian. Harusnya ini bakal menjadi satu item pick yang cukup menarik. Tapi ada game fact by aplikasi baru GoPay, di mana Lolita menjadi hero code 72 yang debut di MPL Indonesia season 13 dan menjadi hero Drian ke-14 di season ini. Terus ya. Banyak-banyakin Dri. Season sama hero pool-nya banyakin hero pool. Yoi. Makanya nih. Nyalain sendiri abangku. Tapi kalau Loli itu masuk banget sih menurut gua. Flask of Dionysus. Dengan yang baru ini ya, Loli yang baru ini. Iya. Sharing Karena shieldnya itu loh. sharing shieldnya sesuai dengan skill. Jadi setiap kali dia ngedash, setiap kali dia menggunakan shieldnya, itu bakal ada Flask of Dionysus yang Buset. menjadi trigger. Kerry. Salah masuk rumput aja langsung seperempat darah yang hilang. Dan ini mungkin udah menjadi informasi. Kalau misalnya dia nggak berani Prof, jujur. Spear of Distraction aja udah. Kalau misalnya dia udah nggak berani. Ke rumput tengah ya? Ke rumput aja dulu. Iya. Cek dulu aja. Kalau misalnya kondisi seperti ini loh Lim. Jadi cover juga pun mereka kehilangan Gary. Tetap nggak ada power of retribution. Jadi Makanya. Spear of Destruction-nya bukan untuk split push atau bukan untuk Bukan. mendeteksi yang ada di Lord, tapi untuk di mid-nya dulu. Iya. Biar mereka bisa dapetin vision yang seimbang. Alright, betul seperti itu. Tapi kalau Cek sound dulu. kalau emang seandainya mereka harus ngebuka vision, ya cuman Gary menurut gua satu-satunya yang Setuju. yang paling bisa. Karena kalau bukan di Bloodhound dia masih bisa heavy spin. Kalau yang lain nggak bisa. Case-nya ini ambil apa nih masalahnya IMU-nya? Kalau di hard guard oke lah, mungkin Gary bisa backup. Tapi kalau Gary-nya nggak punya backup kayak tadi kena Iron Hook dan ternyata dia langsung di Bloodhound, kayaknya itu bakal jadi hari yang berbeda. Makanya aku bilang kenapa Spear of Distraction menjadi pilihan utama. Mau nggak mau dibandingkan kalau misalnya Gary nggak sekuat Vincent masalahnya. Dan Gary sangat membutuhkan utility-nya bro. Kalau heavy spin-nya dibuka, ini tandanya pertempuran dari yang Rebellion sama Dewas 50-50 bisa jadi 40-60. Ya tapi thanks to Swallow sih, dia nggak ngasih loh hard guard-nya ke Case. Lebih tepatnya nggak mau kayaknya ya. Biar nanti nggak ada shield effect yang bisa dimanfaatkan sama Dewa ketika dia mungkin ingin melakukan all in terhadap Bloodhound. Makanya sekarang mulai dibuka lagi nih kan. Bawahnya juga kepegang karena ya lagi-lagi Angela gitu kan. Itu bebas banget untuk mainin Farlane ya. Wattnya pun show di mid. Jadi dia benar-benar gak ada pressure. Oke, kalau misalnya Watt mau dan dia bisa nangkep pas Spear of Distraction-nya ke Angela. Ini gambling yang lumayan oke sih untuk dicoba. Ya jadi game changer sih itu. Ya. Wah susah gak sih? Ya makanya kan gambling. Itu kayak tebak rumput jatuhnya. Itu bukan game sense lagi, itu six sense gak sih? Oh. Iya makanya.
Makanya, dan wah Lord juga udah kerasa ya mulai sakit dari Vincent-nya sendiri. Sudah mulai berkumpul dari teman-teman Rebellion dan juga Dewa United. Mereka nggak ada yang mau lepasin Lord kali ini. Siapapun yang nge-show itu bakal jadi masalah. Oke, Drian bakal coba di-all-in begitu saja. Para pasukan dari tim Rebellion memaksa masih mendapatkan 1 point kill, tapi lihat Cars langsung mencoba menutup semua skill yang diberikan. Dan double kill from D membuat para pasukan dari tim Rebellion dan Super Rawat hilang. Mereka berhasil mendapatkan 3 point kill. Dewa tersisa Kerry dan juga Case. Free hit dari D kali ini tidak bisa dibendung kembali dan Vincent mencoba sedikit sandwich gaming. Looking for wipeout. Gary, gocekan maut yang berhasil tapi nampaknya tidak akan dilepaskan pandangan dan jangkauannya. Kalau Gary itu bagi dia akan bisa wipeout. Ini bencana! Rebellion berhasil mendapatkan game ketiga. Rebellion Esports take the series. Sang banteng biru kali ini dengan tanduknya mampu menyeruduk anak dewa dan langsung mengalahkan mereka. Mimpi buruk dari leg pertama tidak terulang lagi. Kali ini Rebellion masih dengan performa mereka yang sangat-sangat positif dari minggu kemarin sampai hari ini. Endgame yang manis, tapi bagi Dewa itu barusan adalah endgame yang tragis. Endgame tanpa Lord, dan mereka mampu untuk memenangkan game ini dengan series 2-1. Rebellion makin mengkokohkan tempat mereka dengan 5 match win. Tabrak aja lah tagline yang cocok untuk gameplay barusan. Karena udah 5 lawan 1 posisinya dan Gary gak bisa nge-clear minion secepat itu. Iya, terlihat jelas banget. Tumbangnya Watt itu langsung melihat, gue lihat tuh langsung kayak oke, selesai ini Dewa United. Udah gak ada lagi yang bisa diharapin selain Watt. Karena damage satu-satunya yang paling kuat tadi hanya dari Watt. Dan itu dia, pick off yang manis banget. Batrix bersama dengan Franco tidak ada jawaban sama sekali. Cancellation yang terlambat dan akhirnya bisa ditumbangkan. Aku lebih setuju semuanya sih. 5-5-nya. Thanks to Cars juga. Lihat Wattnya mukul-mukulin naga. Dia kena damage pantulan di sana. Dan Petrify ditahan tadi, Be. Petrify-nya ditahan banget. Hanya untuk menunggu abis walk. Baru dia Furious Dive. Wah. Permainan tim yang sangat-sangat menarik. Rebellion memenangkan team fight yang sangat-sangat balance. Dan Dewa bener-bener gak bisa ngerespon hal tersebut. Iron Hook menuju ke Lolita. Auditisi kembali lagi dengan hero powernya. Franco bukan pertama kalinya Auditisi bersinar dengan Franco-nya. Tapi kali ini benar-benar sangat bersinar. Tapi sebelumnya aku udah bilang ke Profesor KB. Kalau titik balik atau bahkan kesempatan membalikkan keadaan malah bisa dimenangkan oleh Rebellion. Karena Dewa yang paling gampang ketekuk tadinya. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal, ya aku lebih setuju sama yang ada di belakang, yang ada di bench. Kalau Rebellion menyeruduk, bukan roar. Benar. Beda ya, sama-sama biru doang. Beda. Ya udah, sabar. Karena beda, perbedaan satu sama beda. Ya udah ya. Kita langsung lempar saja ke Bude Monstar yang sudah standby. Bude Monstar, silakan.